Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Isna. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 2. Muatan pelajaran yang akan kalian pelajari adalah 1. PPKN KD 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, SPDB KD 3.3 mengetahui gerak tari kreasi daerah. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Setelah mengamati contoh, kalian harus mampu mengidentifikasi formasi tarian Bungong Jumpa. Yang kedua, kalian mampu mempraktikkan tarian Bungong Jumpa formasi berdiri diiringi musik dan hitungan dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks dan berdiskusi, kalian mampu menjelaskan pentingnya kerjasama dalam keberagaman dengan terperinci. Yang keempat, setelah berdiskusi, kalian mampu menceritakan satu contoh bentuk kerjasama dalam keberagaman dengan terperinci. Untuk mempelajari tentang kerjasama, kita akan membaca sebuah teks cerita ya. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bila-bila bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bila-bila bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambah lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, kerajinan anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Bagaimana anak-anak? Apa yang bisa kalian simpulkan dari cerita Tong sampah gotong royong yang sudah kita baca? Ya, betul sekali. Dalam cerita tersebut menampakkan adanya kerjasama dalam keberagaman. Meskipun mereka berbeda agama, berbeda suku, tapi mampu bekerja sama dengan baik. Apa sih yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Dari bacaan tersebut, kita juga dapat melihat adanya manfaat kerjasama. Yang ke-1, kerjasama bisa meringankan pekerjaan. Yang kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, memupuk rasa tolong-menolong. Yang kelima, hasil pekerjaan akan lebih maksimal. Contoh berbagai bentuk kerjasama. Contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Dalam gambar, kalian bisa melihat ada warga yang memperbaiki jalan. Ini adalah salah satu contoh kerjasama yang biasa dilakukan di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Apa saja yang bisa dilakukan secara kerjasama bila di sekolah?
Yang pertama, misalkan kerja kelompok, menyelesaikan tugas piket, bermain bersama, atau berolahraga beregu. Yang ketiga, contoh kerjasama di lingkungan rumah. Dalam gambar kalian bisa melihat adanya kerjasama antara anak dan ibunya ketika sedang bekerja di dapur. Apalagi yang bisa dilakukan di rumah, misalnya membersihkan rumah bersama-sama. Salah satu bentuk kerjasama yang bisa dilakukan dalam kegiatan seni adalah ketika melakukan pola lantai dalam kegiatan seni tari. Pola lantai dasar dalam tari adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Fungsi pola lantai dalam tari. Yang pertama, menciptakan kekompakan antar penari, kemudian memperindah tarian, lalu membentuk komposisi dalam sebuah pertunjukan. Contoh pola lantai pada tari Bungong Jumpa. Pola lantai gerakan 1 berjalan persisian atau berpasangan dengan membentuk pola lantai barisan vertikal. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Pola lantai gerakan kedua. Setiap pasang penari bergerak menyebar dengan membentuk pola lantai zigzag. Gerakan menyebar ke samping kanan dan ke kiri secara berseling. Pola lantai gerakan ketiga. Setiap pasang penari bergerak membentuk pola lantai barisan horizontal. Pola lantai gerakan keempat. Setiap penari bergerak ke depan dan ke belakang membentuk pola lantai diagonal. Pola lantai gerakan kelima, setiap penari bergerak secara bersamaan membentuk pola lantai lingkaran. Baiklah anak-anak, kita sekarang sudah berada di penghujung pembelajaran. Terima kasih karena sudah melihat video pembelajaran dari Bu Isna ya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.